Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Kety di channel YouTube-nya SMK Bisma Kersana Official. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahi keberkahan hidup ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran matematika yaitu tentang turunan fungsi aljabar kelas 12. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya, kalian sudah mengenal yang pertama adalah konsep dari turunan fungsi. Tentunya di sini kita belajarnya fungsi aljabar ya. Yang kedua, kalian juga sudah belajar tentang sifat-sifat turunan. Nah, yang ketiga ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan. Di sini kita akan bagi aplikasi turunan menjadi 3 submateri, yaitu yang pertama adalah garis singgung pada suatu kurva. Garis singgung pada suatu kurva. Oke. Yang kedua, yaitu ada fungsi naik dan fungsi turun. Dan yang ketiga, di sini tentang garis tangen dan garis normal. Oke. Kita bahas satu persatu. Mungkin awalnya Ibu akan kaitkan dengan kehidupan nyata, yaitu di mana turunan itu sangat mewakili penggunaannya itu di kehidupan nyata. Contoh, jika kalian misalnya bermain ice skating gitu ya, selancar di es gitu ya, ada papan selancarnya dan ada bukit esnya. Misalkan Ibu gambarkan di sini tadi yang C dulu, Ibu tuliskan aplikasi turunan, yaitu berada contohnya di permainan ice skating atau selancar es. Atau sandboarding juga nggak apa-apa, selancar di pasir ya. Mungkin kalian juga pernah mencobanya. Nah, tentang permainan selancar. Jadi, misalkan Ibu punya bukit. Ini ya. Mungkin juga ini bisa lebih tinggi dan sebagainya. Nah, kalian misalnya akan meluncur nih. Di sini kan? Di sini kan ada papan luncur. Seperti ini. Ini adalah papan luncur. Di sini ini adalah bukit es. Bukit ya. Di sini adalah papan luncur. Dan di sini kalian berdiri orangnya. Ibu gambarkan orang ya. Nah, ini adalah orangnya. Nah, pertemuan orang berdiri papan luncur dan bukit di sini akan ada bertemu di satu titik. Nah, akan bertemu di satu titik. Nah, kalian akan mengaplikasikan ini bagaimana cara menghitung garis singgung. Di sini kita lihat posisi bukit itu adalah sebagai kurva. Ibu tuliskan di sini, bukit kalian pandang sebagai kurva. Kurva pada bidang. Oke. Lalu kalian akan memandang papan luncur itu sebagai garis singgung. Nah, di sini nanti
Yang ketiga sebenarnya orang itu nanti akan kalian pandang sebagai garis normal. Jadi konsepnya garis normal dan garis singgung selalu tegak lurus, ya, namanya tegak lurus. Nah, dari sini kalian akan menghitung nih. Nanti di sini ada kemiringan garis. Nah, kita akan menghitung. Yang pertama, ini aplikasi turunan Ibu gambarkan secara umum. Nanti untuk subbab pertama kita akan menghitung bagaimana caranya mencari garis singgung dengan menggunakan turunan, gitu ya, yang berkaitan dengan kurva pada bidang. Oke. Juga nanti kalian bisa mencari kurva ini sebagai fungsi naik atau fungsi turun. Ini nanti akan dijadikan sebagai fungsi naik. Nah, yang ini sebagai fungsi turun. Oke. Jadi Ibu bagi yang pertama adalah kurva dengan papan luncur. Ini yang pertama. Nanti yang kedua adalah fungsi naik dan fungsi turun. Lalu yang ketiga, papan luncur dengan orang. Ini adalah materi yang ketiga. Seperti itu ya. Oke, Ibu langsung saja berada pada di materi pertama, yaitu tentang garis singgung pada suatu kurva. Garis singgung pada suatu kurva. Nah, ini. Kita gambarkan lagi ya. Sebelum itu, Ibu jabarkan dulu dalam geometri. Garis singgung atau yang disebut juga dengan garis tangan kurva pada bidang di titik yang diketahui. Nah, ada titik ya, adalah garis lurus yang hanya menyentuh kurva di titik tersebut, gitu ya. Jadi tadi kalau gambarnya itu seperti ini. Nah, di sini ada papan luncur ya. Di sini sebagai garis singgungnya. Ini Ibu tuliskan ini adalah garis singgung. Di sini adalah kurva. Nanti di sini akan ada titiknya nih. Garis singgung kurva pada bidang di titik yang diketahui. Jadi titiknya cuma ada satu, nempelnya cuma ada satu garis singgung dan kurvanya. Di situ kita sebut ini sebagai garis singgung. Oke. Lebih tepatnya, kalau misalnya ini adalah titiknya adalah C, maka kita akan punya FC jika kurvanya berbentuk Fx. Nah, jadi kita akan mengukur terlebih dahulu untuk garis singgung. Nanti kita cari dulu di sini step mencari garis singgung. Yaitu yang pertama adalah mencari gradien atau kemiringan garis. Ya, jadi ukuran kemiringan garis disebut gradien. Kemiringan garis dari garis singgung. Yang kedua, kita mencari dengan menggunakan persamaan garis singgung. Apa itu persamaannya? Yaitu jika kita punya C, FC dan M-nya adalah gradien, maka di sini kita punya Y min FC sama dengan M
X min C. Nah, seperti itu. Nanti kita sesuaikan dengan konsep ya. Jadi, yang pertama kita mencari gradien. Gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx adalah, yaitu kita simbolkan dengan M, gradien, ini sama dengan turunan dari kurva tersebut, ya, atau sama dengan Y aksen. Nah, sedangkan persamaannya, yang B, persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 atau C, FC tadi ya, adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini biar lebih mudah dihafalkan, Ibu menggunakannya seperti ini saja. Nah, jadi kalau gradien itu kita menggunakan turunan ya. Jadi ada aplikasi turunan di sini. Kita menghitungnya dengan menggunakan konsep turunan. Oke, kita coba cari contohnya. Misalnya Ibu punya contoh. Misalnya Ibu punya persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 di titik, nah, di titik 2, min 16 adalah berapa? Nah, berarti kan langkahnya itu harus mencari gradien. Gradien M-nya berapa? M-nya M sama dengan Y aksen. Berarti kita turunkan. Y aksennya apa? X kuadrat diturunkan berarti 2X. 2 pangkat 2 dikurangi 1. Min 4X diturunkan jadi min 4. Min 5 diturunkan jadi min 0 atau plus 0 ya. Jadi konstanta kalau diturunkan jadi 0. Nah, sehingga ini jadi 2X pangkat 1. Nggak usah Ibu tulis ya pangkatnya, min 4. Sedangkan gradien di mana? Setiap garis singgung itu gradiennya beda-beda di setiap titik, gitu ya. Jadi misalkan Ibu punya gini ya. Gradien di sini, mohon maaf ini harusnya nempel. Gradien di sini titik ini titik A, B itu beda dengan gradien di titik C, D. Nah, jadi MA tidak sama dengan M C. Jadi kemiringannya tuh beda-beda seperti itu. Sehingga ini kita cari M di X-nya sama dengan berapa ini? 2. Berarti sama dengan 2. Ini dari sini. X-nya diganti dengan 2. 2 kali 2 min 4. Sama dengan berapa? 4 min 4. 0 ya. 0. Nah, sehingga kita punya persamaan garis singgung. Apa tadi persamaannya? Untuk titiknya adalah 2, min 16 dan M-nya sama dengan ini dia di titik 2, min 16 dan gradiennya sama dengan 0. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya berapa? Min 16. Berarti min 16
sama dengan M-nya adalah 0. X min X1-nya adalah 2. Sehingga ini jadi Y plus 16 sama dengan 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sehingga ini ketika digeser, Y sama dengan, karena positif, pindah ruas menjadi negatif. Y sama dengan min 16. Nah, seperti itu. Jadi, seperti ini cara pengerjaan untuk mencari persamaan garis singgung. Oke. Nah, apa sih artinya ketika gradiennya itu 0? Kalau gradiennya 0, artinya dia itu tidak punya kemiringan garis. Artinya garisnya datar. Gitu ya. Garisnya datar. Atau horizontal gitu ya. Nah, sekian dulu. Ini satu contoh untuk menghitung persamaan garis singgung. Di pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang aplikasi turunan yang kedua, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun, serta garis tangen dan garis normal. Oke, jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan melalui WhatsApp yang sudah Ibu share nomornya di Google Classroom. Oke, baik. Sekian dulu dari Ibu. Ibu akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.